Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi rekan-rekan pemirsa dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Lia sebagai pembawa acara, tentunya pada pengajian virtual Mutiara Haramain setiap hari Kamis pukul 9 pagi di kantor PT Anamira Travelindo. Masih bersama saya dan juga tentunya Ustadz di samping saya, Ustadz Haji Yusuf Nurdiansyah LC, yang pada pagi hari ini tetap akan memberikan ilmu beliau kepada kita semuanya, serta pencerahan yang sebelumnya memang belum kita ketahui. Assalamualaikum Ustadz Yusuf. Waalaikumsalam. Pripun kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah ndak flu Ustadz? Oh ndak. Alhamdulillah. Sehat. Saya juga mengajak rekan-rekan semuanya untuk bisa bergabung dengan kami, bisa memberikan pertanyaan atau masukan melalui media sosial kami di PT Anamira Travelindo, dan pertanyaan akan kami jawab di sesi akhir acara. Untuk tema pada pagi hari ini masih sama, yakni membahas tentang fikih wanita mengenai haid, istihadah, dan nifas. Mungkin langsung saja akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kepada para alim ulama, guru-guru kita yang selalu kita hormati, kita taati, kepada owner PT Anamira Travelindo yang saya hormati, berikut Direktur Utama PT Anamira Haji Bagus Awaludin, dan seluruh staf PT Anamira yang saya hormati, dan tak lupa yang berbahagia jamaah PT Anamira Travelindo dimanapun berada. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang fikih wanita, marilah kita berkirim bertawasul kepada Rasulullah, para sahabat, dan guru-guru kita semuanya, dengan harapan mendapatkan keberkahan ilmu, berkah di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wahsan ila jami'i Wahsan ila arwahi jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada wa salihin wal ulama'il amilin Wahsan ila jami'i ulama'il mursyidin lila nabina Adam alaihissalam wa ummina Hawa wa jami'i asatidina wa masyayikhina wa muallimina fid din wa jami'i ulama'i sufiyati aina makanu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu PT Anamira Travelindo dimanapun berada, sebenarnya tema kali ini itu ada runtutannya dengan tema awal-awal ya, yaitu perbaikilah sholatmu maka hidupmu akan lebih baik. Lah,
pembahasan tentang wanita yang beberapa kali pertemuan kita laksanakan ini sebenarnya adalah membahas tentang tentang sholatnya wanita. Jadi ini sebenarnya tema kali ini, dan insya Allah masih ada beberapa pertemuan lagi untuk membahas tentang permasalahan wanita. Jadi tema kali ini masih berhubungan dengan perbaikilah sholat maka hidupmu akan menjadi lebih baik. Para jamaah yang dirahmati Allah, khususnya ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan yang kemarin. Pembahasan yang kemarin kita menginjak tentang darah nifas. Nah, kita flashback sejenak. Darah nifas, acuan dari darah nifas adalah darah keluar tidak lebih dari 60 hari walaupun terputus-putus. Penghitungan 60 hari itu dimulai dari melahirkan. Jikalau setelah 60 hari ya, setelah 60 hari kok keluar darah lagi, maka hukumnya bukan nifas, tetapi hukumnya adalah haid. Nah, penghitungan keluar darah itu ya, penghitungan keluar darah penghitungan keluar darah itu dihitung dari pas keluar darah, bukan umpama kok keluar darah setelah melahirkan, ya itu yang dihitung keluar darahnya. Nah, kita berbicara tentang penghitungan karena darah nifas itu ada masa sedikitnya, masa umum, dan masa paling lama. Paling sedikit adalah 1 tetes. Umumnya wanita adalah 40 hari. Kemudian paling banyak adalah 60 hari. Dan 60 hari ini ya, 60 hari ini dihitung dari melahirkan. Jadi wanita itu umpama kok mengeluarkan darah 40 hari, tetapi keluarnya itu habis melahirkan 20 hari, jadi 20 katakan keluarnya itu setelah 40 hari. Katakan habis melahirkan, kemudian 30 hari lagi, 1 bulan ke depan baru keluar. Lah, itu tinggal berapa sisa ke 60 hari? Pas 30 ternyata tadi hitungannya dari awal sampai 60 ikut dihukumi nifas kabeh. Sholatnya sebenarnya nggak ada gunanya. Maksudnya itu masih dalam keadaan nifas, sebenarnya sholat itu tidak boleh. Tapi tetap itu nanti ada penilaian tersendiri dari Allah.
Bisa difaham nggih Mbak Lia? Pokoknya patokanku Mbak Lia paham, insya Allah yang lain paham nggih? Jadi acuan darah nifas adalah tidak lebih dari 60 hari walaupun terputus hukume kabeh dihukumi nifas. Lah pas putuse wajib mandi, wajib sholat, kalau pas Ramadan ya wajib puasa. Seperti itu. Saya teruskan lagi para jamaah PT An-Namirah yang dirahmati Allah. Saya teruskan kitab I'anatun Nisa. Saya akan bacakan. Sekarang kita masih membahas tentang nifas, ya. Kita masih membahas tentang masalah nifas. Ada di sini dalam sebuah pertanyaan sudah saya bahasa Indonesiakan, berapa lama jarak antara melahirkan dengan keluar darah? Itu berapa lama? Paling lama itu berapa jarak wanita melahirkan sampai keluar darah? Ya, jawabnya adalah paling lama jaraknya adalah 15 hari. Jika jarak itu lebih dari 15 hari, maka bukan dihukumi nifas tapi dihukumi haid. Loh, lak wis mari ngono ke 60 harinya gak nifas maneh. Ya iya. Wis hukumnya biasa. Aneh kan? Aneh. Okay. Saya contohkan nggih para jamaah. Perhatikan mbak-mbak, ibu-ibu, mak-mak ya, adik-adik, saya contohkan. Jadi maaf, saya tulis jarak lahir, gini aja biar simple, lahir menuju keluar darah. Paling lama adalah 15 hari. Jika lebih maka hukumnya haid. Jika lebih hukumnya haid. Saya contohkan. Ini lahir tanggal 1 lahir. Kemudian sampai di sini tanggal 10 kosong. Sampai tanggal 15 kosong. Sampai tanggal 15, ya saya kasih gini batas 16 17. Ya. Kemudian ini saya contohkan. Setelah lahir ini kosong, maaf, saya kasih begini. Sampai kosongnya itu ke hari ke-16. Ini 0. Saya contohkan, saya kasih smiley begini. Ini 0. Lah, mulai dari tanggal 17 sampai ke 20 sampai ke atas ini darah. Tadi acuannya adalah di sini ada 60 hari. Ini kan acuan paling lama, nggih? Acuan paling lama. Coba dilihat. Berapa lamakah jarak antara lahir dengan keluar darah? Ya, paling lama adalah 15 hari. Jika lebih, maksudnya lebih dari 15 hari hukumnya haid. Saya contohkan wanita lahir hari pertama. Saya katakan bukan tanggal hari ya, hari ke-1. Kemudian habis lahir, dia ini tidak mengeluarkan darah sampai 16 hari. Lah 16 hari ini lebih daripada 15 hari. Maka ketika ini karena sudah lebih dari 16 hari, kok 17 harinya atau 18 atau 20-nya kok keluar darah, ini hukumnya haid. Bukan nifas, toh walaupun
masih dalam masa 60 hari. Maka ketika wanita itu sudah habis melahirkan, tidak mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, maka setelah itu kok keluar darah, hukumnya haid dan penanganannya seperti wanita yang haid. Ada masa menanti. Apa kemarin syaratnya? Syarat dikatakan haid yang pertama, Mbak Lia? Minimal 24 jam. 2 masih dalam 15 hari. Dalam 15 hari. Jadi ini ada masa tarobus selama 15 hari. Lah kok kesininya sampai 15 hari gak dihitung, kok gak sampai 24. Jadi 15 hari di sini istihadah. Dan di selama istihadah ini keluar darah terus, hukumnya wajib sholat. Tapi kalau di sini bolong yang setelah melahirkan, di sini tetap wajib sholat. Tapi kok keluar, jadi gak wajib sholat. Tapi kalau masa istihadah, walaupun darah itu keluar, tetap wajib sholat dengan cara pakai pempes pempes wanita seperti itu. Lah ini kok masih keluar setelah 17 kok sampai 15 hari, nggak sampai 24 jam. Nah, kemudian masih 15 kok keluar, maka di sini hukumnya suci. Dulu ya. Ya kan? Loh, ya enggak. Hukumnya bukan suci, haid. Karena ini istihadah, ini enggak dihitung, Mbak. Maksudnya 60 ini batasan kalau nifas. Ya, jadi ini kasusnya adalah setelah melahirkan kok tidak keluar darah sampai lebih 15 hari, maka darah yang di sini hukumi haid, wis gak dihukumi nifas blas. Padahal umpama ini keluarnya itu tidak sampai 15 hari, katakan keluarnya itu sampai 13. Ya, kemudian di sini bolong. Lah baru ketok karena tidak lebih, maka iki hukumi nifas kabeh. Lah kok batasnya pas 60. Tapi setelah melahirkan bolongnya itu kok lebih dari 15 hari, maka dia gak nifas blas. Paham ya? Walaupun di sini keluar darah, tapi hukumnya bukan darah nifas, tapi darah haid. Loh, jadi aku ini mari ngelairno lak gak metu blas. Lak gak ono nifas, iya gak ono blas. Karena sebabnya apa? Sebabnya tidak keluar darah lebih dari 15 hari. 15 hari. Ya. Umpama apa dicontohkan lagi? Tak contoh mana ya? Contohkan lagi mau. Pokoknya gak 15 belum, Mbak. Pokoknya gak 15. Saya contohkan lagi. Saya contohkan lagi sing di tengah-tengah. Lahir. Ini lahir hari ke-1 sampai hari ke-5 ini darah D. Kemudian hari ke-6 sampai hari ke-10 ini 0 itu suci. 11 sampai ke-13 darah. Iki ya, iki darah D. Kemudian di sini sampai ke 20, sampai ke 20 0. Ya. Kemudian 21 sampai ke 24 darah lagi. Ini 0 ya tadi ya. Ya. Nah, ini darah. Perhatikan, ternyata 24 ke 16 berapa? 24 ke 16 40. Hah? 40 ah? Ya wis tak gawe dari 24 ke
ke 16 jangan 15, 40 ya. Nggih. Ya, 40. Iki dari sini ke sini itu 16 hari. 14 hari. Katakan di sini itu 60-nya di sini. 60-nya. Perhatikan. Lahir, kemudian keluar darah 5 hari. 5 hari. Oke. Ini masih dalam masa Nifas. 60 hari ya. 60 hari. Kemudian bolong 4 hari. Iya. Kemudian darah lagi 3. 3 hari. Ini 3H. Ini tadi bolong berapa ini? 4. 4H. Ini 5H. 13 ke 20 7H. 21 ke 24 3H. Ini 16H. Lah engko tak contohno. Kalau yang awal tadi itu gak ono nifase blas. Iki sing ono nifase tapi malah dadi haid dalam 60 hari. Jadi ini hitungannya keluar darah yang 5 hari, kemudian bolong 4 hari, kemudian keluar darah 3 hari, bolong 7 hari, kemudian darah lagi 3 hari, ya. Darah lagi. Ini semuanya hukumnya kabeh iki nifas. Sampai hari ke-24 ini nifas. Ternyata setelah 24 di sini 25 ya. Katakan di sini 25. Jadi iki piro? 46 ya. Jadi 16 hari loh. Ya, ini semuanya nifas dan bolong-bolong ini wajib sholat loh ya. Wajib sholat, wajib puasa, mandi, sholat, puasa. Nah, ternyata pas ke hari ke-25 itu bolong, sing bolong itu sampai 16 hari. Sampai ke hari ke-46. Oke, 46. Loh, karena tadi teori acuannya adalah jarak lahir keluar darah paling lama adalah 15 hari, ya. Jika lebih hukumnya haid. Ini yang antara lahir dengan keluar darah. Ini saya contohkan yang di tengah-tengah. Tapi kok ini lebih dari 15 hari, maka darah yang kok di sini keluar darah hari ke-48 atau 49 ini kok darah D, maka ini hukumnya pokoknya acuannya ojo lebih dari 15 hari. Lah, ini yang tadi pertama itu setelah melahirkan gak metu blas sampai 16 hari, tadi lebih dari 15. Setelah itu hukumnya haid. Jadi gak nifas blas istilahnya. Walaupun keluar darah tapi gak jenenge duduk nifas. Sikapnya wanita yo koyo haid. Lah iki dalam 60 hari darah sing awal-awal tadi keluar sebelum 16 hari iki hukumnya nifas. Setelah itu hukumnya, nah karena di sini ada keluar darah lebih dari 15 hari, maka kok darah keluar pas hari ke-48 dan seterusnya hukumnya haid. Ya, dalam 60 hari. Lewis haid ya wis gak ngitung 60. Bagaimana Ustadz ngitung semuanya itu menjadi menjadi 60 hari itu menjadi nifas semua. Paham nggih? Mbak Lia paham temen lo ya. Kalau Mbak Lia paham, pemirsa paham ya. Saya contohkan, lek dadi nifas kabeh ya napa Ustaz? Nah, jadi lek dadi nifas saya contohkan begini. Patokane iku lho ya, 15 hari. Lek dari lahir sampai 16, maka mari ngene wis gak nifas 11. Tapi lek iki ono nifase di awal, kemudian walaupun di sini ada bolong tapi nggak lebih dari 15 bolong nggak lebih dari, ternyata bolong 15 lebih dari 15 itu di hari ke-25 sampai lah setelah 4 hari ke-46 kok keluar iki hukumnya wis karena wis lebih dari 15 hari. Terus ya gimana Ustadz yang semuanya menjadi nifas? Ini yo gampang. Yo gampang kalau semuanya menjadi nifas. Ada wanita itu melahirkan. Ya, contohkan. Wanita itu melahirkan, di sini lahir hari pertama. Ya.
Hari pertama. Ini saya contohkan sing apa? Ternyata dari hari pertama sampai ke 60 ini darah semua. Iki jenenge nifas kabeh. Lah kok ke 61-nya itu keluar, iki jenenge haid. Wis jelas. Ini yang tidak ada bolongnya, putusnya. Terus contohkan yang putus tapi sampai 60 hari, yo gampang. Yo gampang. Yo gampang. Yo ngene tok. Begini. Habis lahir bolong, habis lahir bolong 10 hari. Ini bolong 10 hari. Ini tak 10. 11 sampai 20 ini darah. Kemudian 21 sampai ke 35 ini loh, tak 15 yo. 15 hari nih. Hah? 14 hari. Nah, ini kan masih 14. Ini darah. Bolong. Ini masih 14. Ini bolong. Maaf, bolong. Kemudian ke 36 sampai ke katakan 43. Ini darah. 44 ke 50. Ini bolong. Kemudian 50 ke 60 darah, ya. Ke 51 ke 60 ini darah, wis jangkep. Nah, setelah ini kok keluar tadi yo haid. Jadi 60 hari jangkep walaupun di situ ada bolong-bolongnya, tapi dihukumi dari lahir kok mengeluarkan darah. Ternyata di sini tidak ada bolong yang melebihi 15 hari. Kita hitung bolongnya. Ini cuma 10 H. Bolongnya ini berapa ini? 14. Cuma 14 H. Ini bolongnya 44 ke 50. Piro? 6. Cuma 6 hari. Lah, ini semuanya dihukumi nifas. Lah tadi ono mari lahir sampai 60 hari ku metu terus. Maka ya nifas kabeh. Hukume walaupun ono bolong-bolong ini iki nifas. Gak oleh salat, tapi bolong iki kudu salat, toh akhire engko iku asline muspro. Karena wong nifas gak oleh salat, gak oleh poso. Kalau enggak salat Ustaz. Kalau enggak salat beribadah. Gak salat kabeh. Ya dosa kah? Yang 00 itu Ustaz. Enggak sholat, enggak boleh. Karena wajib sholat. Karena apa? Di dalam fikih, setiap kali wanita itu kok berhenti keluar darah, ya. Ini kalau kasusnya nifas, tidak ngitung 24. Kok berhenti mengeluarkan darah, wajib mandi, wajib sholat. Tapi kalau haid, katakan Mbak Lia, istri saya ya, itu 7 hari umumnya. Ternyata istri saya itu yang kemarin haid, sekarang kayaknya hari ke-7 mau suci ya. Itu saya teliti, memang saya tanya karena apa itu kita beberapa minggu ini kan bahas ini. Saya tak tanya, "Ma, sampean apa keluar darah kapan?" Tadi pagi jam 7. Entah nono ya. Zuhur tak tanya, masih keluar. Asar, maghrib, isya sampai besok subuh. Tapi belum 24 karena masih subuh itu jam 5-an. Belum dia bilang. Ternyata sampai jam 7 karena kemarin itu keluarnya jam 7 sampai jam 7 hari berikutnya masih keluar. Dadi wis dihukumi 24. Wis bojoku sampai 7 dino wis yakin gak sholat. Karena sudah 24 dalam masa masih di dalam 15 hari. Wis iki haid kabeh. Jadi istri saya menentukan haid cukup 1 hari 1 malam. Mari ngono 7 dino wis jelas gak sholat blas. Berbeda jika wanita itu haid keluar 2 jam. 3 jam. Zuhur cik keluar. Ternyata asar
ditontok ambek kapas bersih, sholat. Mari ngono suci sampai suci sampai isya. Ternyata jam 10 malam keluar lagi. Sampai subuh. Sampai habis subuh suci lagi. Subuhnya gak sholat, ternyata habis subuh suci. Sampai zuhur suci, zuhur sholat maneh. Tapi kalau haid itu kalau Imam Ibnu Hajar tidak wajib mandi, tapi kalau Imam Romli wajib mandi. Boleh gunakan. Kalau haid itu tekan wudhu tidak apa-apa. Tapi kalau nifas mandi ya, setiap kali berhenti. Jadi iku mang kalau perempuan. Jadi kalau perempuan dihitung dulu sampai 24 jam apa? Tidak. Lek contohnya nifas yo ngene, bolong-bolong iki. Lek gak salat Ustaz, ya iki yo dosa. Dosa kok meneng-meneng gak salat. Lek gak salate wong sing orang yang haid, tapi lek wis ngitung seperti kasus istri saya yang dalam 1 minggu ini cukup nunggu sehari semalam, jam 7 ketemu jam 7 besok, iku jek keluar terus. Oh, jadi pasti wong wis 24 jam. Jadi istri saya sudah tidak sholat, meyakinkan diri aku gak sholat sampai 7 dino ke depan. 7 dino ke depan. Lek wis 7 dino ditontok resik, mandi dia, mandi besar. Ternyata mari mandi besar, engko sore metu maneh, yo haid maneh. Apa itu jenenge? Ya bukan haid ya. Loh, kok masih dalam 15 kok ya? Masih haid. Masih 15 masih haid. Kecuali kok lek wis metune iku sampai melebihi 15. Darah hari ke-16 kok jek metu istihadha. Istihadha iku ya walaupun istihadha metu terus tetap wajib salat, wajib puasa. Seperti itu. Semoga bisa diterima nggih. Kalau bulet ya nanti tanyakan lewat WA ya. Lewat WA jamaah. Penting lho Bu nggih, Bu-ibu calon jamaah PT An-Namirah yang mau berangkat, insya Allah sebentar lagi umroh sudah dibuka. Amin ya. Ini perlu dipahami betul karena berhubung apalagi yang mau melaksanakan haji terutama, ini perempuan itu harus betul-betul sebelum ke sana itu kalau bisa ngaji bab haid. Nah, itu ya, haid. Nah, kalau wis haid nanti hubungannya dengan istihadhah. Dilanjut Mbak Lia. Masih tentang masalah nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi sudah dibahas, keterangannya sudah tak bahas jadi satu. Di sini ada contoh yang pertama, ini saya buat oret-oretan. Contoh yang pertama, ada wanita melahirkan anak, langsung mengeluarkan darah, lamanya 5 hari. Angen-angen 5 hari ya. 5 hari. Kemudian berhenti 14 hari. Tadi gak sampai 15, enggak lebih 15. Lepas 15 tetap dihukumi J15. Jadi harus lebih. Kemudian mengeluarkan darah lagi 10 hari. Maka semua darah yang keluar dan yang mampet itu dihukumi nifas kabeh. Lah ketika mampetnya itu tadi bolak-balik tak jelas wajib sholat, lek ejene poso wajib poso. Sing penting 60 hari iki gak disela-selai mampet lebih dari 15 hari. Wes ya. Kalau ada mampetnya lebih dari 15 hari kok keluar darah, jadi darah yang kedua. Mengapa saya katakan darah yang kedua? Karena awalnya memang wis metu mbok 3 dino mbok marunu mampet lebih dari 16 hari ya. Lah darah yang kedua dihukumi
haid. Dadi nifas mek pirang dina. Jadi takon awakmu nifas pirang dina? Aku nifasku mek sakmene. Lah makanya di awal penjelasan tentang nifas, paling sedikit nifas adalah satu tetes. Umumnya 40. Umumnya 40 itu tidak harus 40. Gitu loh, Mbak. Paling lama 60 hari ku bisa 60 hari iku kau kabeh tiap hari jangkep 60 bisa terputus-putus. 3 hari keluar, 5 hari berhenti, 3 hari keluar, 10 hari berhenti, 12 hari keluar, tapi iku dihukumi nifas kabeh. Pokoknya batasnya 60. Lek sing bolong-bolong iku dihitung kadang ya mungkin gak jangkep 40. Tapi dihukumi nifas kabeh karena masih dalam 60 hari tidak dipisah, berhenti lebih dari 16 hari. Nah, kayak Ustadz siapa? Ustadz Randy itu kan punya anak perempuan itu harus kalau umurnya sudah umur 9 itu harus wajib belajar tentang haid. Karena apa? Berhubungan dengan kewajiban Allah, seorang wanita itu sudah dihukumi baligh, akhirnya kena taklif syar'i, tuntutan syariat berupa sholat. Saya ingatkan lagi ibu-ibu, mbak-mbak, ya, adik-adik PT jamaah PT An-Namirah, perhatikan, jangan tiba-tiba mari melahirkan wis meneng-meneng gak sholat. Ya, wis aku nganu wis gak salat ngono kok diitung pokoke 40 dino. Ya opo dihukumi langsung nifas kabeh. Padahal di tengah-tengah itu ada hukum Hukum salat. Lah lek mampet 15 ada mampet lebih dari 15 hari malah dadi haid. Nifas mek titik padahal haid iku mek pirang dino, 7 dino. Setelah iku wajib salat kabeh. Nifas dulu, nifas 3 hari, mampet 16 hari, ini wajib sholat. Kemudian keluar setelah 16 hari hukumnya jadi haid. Padahal kebiasaannya hanya 7 hari. Setelah 7 hari, ya itu 15. Setelah 15 kok keluar lagi jadi istihadah. Istihadah hukumnya wajib suci, wajib sholat. Gitu. Ini makanya perempuan itu betul-betul sampai tiap hari tuh lek keluar kudu ngitung aku mang zuhur nang asar jek metu. Ya, aku mang ternyata maghrib sampai isya wis bersih, wajib sholat. Toh pada akhirnya sholat iki kok dadi jangkep 24 ke hari ke 10. Ternyata sing sholat wingi iku muspro, mergo ternyata jadi haid kabeh. Begitu. Nah, ini ustadz yang punya anak perempuan ini harus mengaji, nggih, karena berhubungan dengan apa? Kewajiban hukum wajib haram yang sudah ditentukan oleh Allah. Lanjut nggih. Kemudian akan saya lanjutkan. Pokoknya patokan iku lho Mbak Lia. Ini saya lanjutkan. Nah, ini sudah saya catat. La yushtaratu khamsatu asyara ayamin infisolan tuhron bainal haidi wan nifas au bainan nifasaini. Tidak disyaratkan antara nifas itu 15 hari, pisahnya 15 hari antara haid dengan nifas atau nifas dengan nifas. Ini kalau gak diangen-angen ngrungokno tok wis bingung. Apa maksudnya kan begitu kan? Okay. Tapi lek ngaji kok paham. Jadi begini, gampangane suci ya yang memisah antara haid dengan nifas atau nifas dengan nifas. Kok ono syarat nifas sampai nifas, haid dengan nifas? Ya ono aja haid dengan nifas. Dengan nifas itu tidak harus 15 hari 15 malam. Bisa saja
suci yang memisah hanya sehari saja. Jadi suci ini mek sedina tok. Mari ngono wis mlebu nang nifas maneh, nifas kedua atau habis haid kemudian ke nifas. Bahkan kurang dari 1 hari. Apa Ustaz? Gambarannya ya apa Ustaz? Kita baca. Kalau nggak dibaca bingung ya. Kalau nggak dibaca bingung. Contoh, contoh waktu suci yang memisah antara haid dengan nifas. Ini tidak harus 15 hari. Bahkan bisa 1 hari tok. Suci ini itu loh. Haid nang nifas iku dipisah suci hanya 1 hari. Contoh, wanita hamil, bayangkan ya hamil, hamil, Malia hamil, mengeluarkan darah 5 hari, kemudian berhenti sehari. Nanti kita gambar ya. Kemudian melahirkan. Jadi wong hamil iku ternyata ono haite, ya, mengeluarkan darah 14 hari. Maka darah yang sebelum melahirkan dihukumi haid dan darah setelah melahirkan dihukumi nifas. Mbak Lia mulai paham kok ya. Enggak kayak pertemuan pertama kemarin lihat ditakoni ku Cik. Tapi sekarang kok ada langsung nyaut modelnya seperti itu. Dan saya kira jamaah sudah mulai seperti itu ya. Contoh. Jadi ini saya hapus. Jadi suci yang memisah antara haid dan nifas atau nifas dengan nifas. Jadi ya penulis ini. Saya contohkan yang nomor satu ya, nomor 1 suci antara nifas haid apa tadi? Haid ya? Haid plus nifas. 2 suci ini maksudnya yang memisah antara haid dan nifas, antara haid plus kok haid sih nifas dengan nifas. Nah, ini tidak harus 15 hari. Tidak harus 15 hari. Bahkan bisa 1 hari atau kurang. Bahkan bisa 1 hari bahkan atau kurang. Contoh tadi, saya tulis ini kasusnya hamil. Loh, ternyata orang hamil itu tak pikir hamil itu ya wis gak haid plus ya. Jadi biasanya wong hamil itu sholat ngono ya kan? Sholat ngono. Karepe iku anake cek dadi arek sing diinginkan. Ini ibu hamil. Ibu hamil tadi mang ya apa ceritane? Ketika hamil mengeluarkan darah 5 hari. Ini hamil hari pertama ya. Tiba-tiba di hari pertama itu mengeluarkan darah sampai 5. Ini D. Kemudian 5 hari. Kemudian berhenti tanggal 6, berhenti sehari. Nah, ini tanda berhenti nggih. Kemudian melahirkan hari ke-7 ini lahir. Ya kan? Kemudian hari habis melahirkan mulai hari ke-7 sampai ke 40 hari. Iki digawe umume nifas ya.
Ini semuanya Nifas. darah. Darah. Nah, maka ketika hamil kok keluar darah, 5 hari, ini hukume haid. Haid. Ini hukume. Kemudian hari ke-6 kok apa namanya? Suci, tidak keluar darah. Ya. Hari ke-6 0. Kemudian hari ke-7 kok melahirkan. Ya dah? Melahirkan, setelah itu keluar darah sampai 40 hari. Darah yang pertama, darah ke-1 ini hukumnya haid, darah kedua hukumnya Nifas. Nifas. darah nifas. Lah, suci itu cuman 1 hari. Suci ini mek sedino. Iki suci, wajib sholat dan yang lain. Ini wong hamil, ternyata dalam hamil kok keluar darah, hukumnya haid. Kemarin ada patokan. Balia muga-muga jeling. Setiap kali wanita mengeluarkan darah, baik pertama kali dia mengeluarkan atau sudah terbiasa, dihukumi haid. Maksudnya apa? Hukumi haid itu kok setiap kali wanita itu keluar darah maka sholatnya wis diharamno, posone diharamno. Dan ini konteksnya bukan pada darahnya, tapi apa? Keharaman itu berlaku. Ngono lho. Lah iki kok tiba-tiba keluar darah jadi dihukumi haid. Jadi gak sholat. Tapi kok ana bolonge? Sholat. Tapi mari ngono, suci. Kemudian kok lahir? Ya jelas. Iki umpama iki gorong gorong 15 hari tapi kok dipotong melahirkan, nggih? Atau ini sudah 24 jam, tapi masih dalam 15 hari, kok pas ke hari ke-6 dipotong melahirkan, hari ke-7 dipotong melahirkan, maka darah yang setelah lahir itu mesti jenenge nifas. Jadi iki jenenge suci antara haid dan nifas, itu tidak harus 15 hari tapi cukup sehari. Yang kedua, suci yang memisah antara nifas dan nifas. Ya apa rek mari nifas? Nifas ono suci deh, tapi duduk kasus yang tadi kita kita bahas. Tadi ono bolonge, ono. Nah, itu memang karena dia dalam fase normal nifas. Sekarang kita bahas yang nomor yang ini, yang kedua. Dicontohkan, ini tak hapus dulu. Yang penting itu ini kok yang penting pokok-pokok dari acuan dari haid, dari nifas itu kalau sudah paham insya Allah mudah dipaham. Ini kasus yang kedua. Suci yang memisah antara nifas dan nifas. Contoh. Wanita melahirkan. Nah, gambar dulu. Hari pertama, saya tidak mengatakan tanggal ya, karena ini hitungan hari. Lahir. Hari pertama lahir. Melahirkan bayi. Kemudian contohnya tadi mana? Ya, begini. Oh maaf. Ini yang nifas nggih. Yang nifas. Wanita melahirkan. Kemudian habis melahirkan itu dikumpuli sama suaminya. Ya, dikumpuli oleh suaminya. Kemudian di dalam masa nifas yang 60 hari itu akhirnya dia hamil lagi. Ya. Habis melahirkan kan fase nifas. Dikumpuli. Loh, setelah itu hamil lagi. Kemudian hamil lagi.
Kemudian setelah 60 hari darah itu berhenti sehari. Kemudian dia melahirkan. Tapi melahirkan masih berupa darah wungkul. Jadi calon bayi. Nggih. Lah, setelah melahirkan itu dihukumi nifas. Jadi yang berhenti sehari, ya, berhenti sehari itu dihukumi suci cuman 1 hari, yang memisah antara nifas dengan nifas. Saya contohkan nomor 5. Ini sudah saya oret-oret. Tadi saya contohkan melahirkan, kemudian ya melahirkan, kemudian dia mengeluarkan darah sampai 6. Oh begini. Maaf. Mana ini catatan saya? Sebentar para jamaah. Ini. Ini contohnya. Maaf, ini contohnya. Contohnya di sini. Ada wanita melahirkan, kemudian mengeluarkan darah sampai 60 hari. Darah. Lah di tengah-tengah ini katakan di hari ke-10 ini dihubungi dikumpuli oleh suami. Nah, saya tulis suami saja sini. Dikumpuli. Kemudian pas 60 hari darah itu berhenti 0. Kemudian ya 0. Kemudian hari ke-62 dia melahirkan, tapi lahir apa ya namanya ya? Keguguran kan? Atau keguguran, lahir atau keguguran. Keguguran itu kan keluar apa namanya? Calon bayi nggih? Keguguran. Lah, setelah itu habis 62 katakan di sini sampai ke 72 ini dia mengeluarkan darah. Ini bahas masalah sucinya ya. Suci cuma sehari. Lah, maka dari pertama lahir keluar darah sampai 60 ini namanya darah nifas. Ya jelas. Lah, karena hari ke-10 ini kan masih dalam fase nifas ya. Ya, karena di sini 60 fase nifas dikumpuli sama suaminya. Oke. Ternyata pas hari ke-61 berhenti sehari. Kemudian 60 kedua dia keguguran. Setelah keguguran mengeluarkan darah. Maka di sini namanya darah nifas yang kedua. Dipisah oleh sehari suci. Suci iki wajib sholat. Ya. Jadi hitungannya yang setelah keguguran ini kok keluar darah, ya tetap hitungannya ke sini dihitung lagi 60. Karena ini hamil kedua. Keguguran itu hukumnya ya lahir. Paham nggih? Oh, jadi lahir sing iko aku wis iki ngetokno bayi 1 nggih. Bayi pertama. Mari ngono dikumpuli bojo. Ternyata hamil maneh. Hari ke-61 berhenti, gak keluar darah, gak keluar apa, karena ini sudah 60. Lah kok 62 ternyata saya keguguran. Habis keguguran kok mengeluarkan darah, hukum ini nifas gak oleh sholat, gak oleh. Nah nanti kita akan bahas keharaman apa saja orang yang haid dan orang yang nifas. Ya, ini nifas. Lah hitungannya Mbak Lia, ya wis dihitung 60 hari lagi. Kok kene ono bolongnya, ono ada bolongnya, ada keluarnya, dihitung seperti yang tadi kita jelaskan. Ya, saya kira cukup para jamaah.
Bisa ada pertanyaan mungkin? Monggo, kalau bisa saya jawab, kalau belum bisa saya PR. Ini Ustadz, napa menyambung dari yang lahir keguguran Ustadz? Keguguran. Itu kan ada di awal kehamilan, ada yang keguguran berupa hanya keluar darah, belum sampai dia jadi janin ngoten kan. Apa ada bedanya ketika keguguran masih mengeluarkan darah saja dengan sudah berupa janin? Enggak. Keguguran itu kalau di sini malah masih berupa darah, tapi itu adalah darah calon bayi. Walaupun belum berbentuk bayi, tapi itu adalah tetap kalau dia keguguran hukumnya tetap lahir. Baik berupa darah, dan itu darahnya bukan darah encer loh ya. Kayak kempel tapi masih gumpalan, cuman masih dalam gumpalan sing belum menjadi sosok koyok bayi, tapi itu calon bayi. Hukumnya sama. Hukumnya adalah tetap itu hukumnya melahirkan. Kok keluar darah, hukumnya koyok nifas. Perlakuannya bolong keluar ya koyok nifas 60 hari. Lalu kalau ini Ustadz, kadang kan ada setelah melahirkan di rahimnya itu masih kotor, ada istilahnya itu pakai kiret gitu loh Ustadz, dibersihkan. Apa juga sama? Itu darah enggak? Beda ya? Beda. Jadi itu adalah darah sing gembulane bayi melahirkan. Makanya jadi darah begini ya, dihukumi haid orang yang hamil itu selagi darah yang keluar itu bukan darah ngelarani melahirkan. Jadi sing ngelarani melahirkan itu bukan, ya memang darah melahirkan gitu loh, nggih. Jadi beda. Jadi kayak kiret kayak apa itu adalah sisa-sisa dari bayi. Tapi setiap wanita yang setelah melahirkan kok keluar darah kan begitu. Pokoknya kok keluar darah habis melahirkan hukumnya nifas. Lek nifas gak oleh sholat. Kecuali lo mampet ya sholat. Kok metu maneh ya gak sholat. Tapi dihukumi tetap nifas sepanjang masih 60 hari. Tidak dipisah mampet antara darah 1 dan 2, tidak dipisah mampet yang lebih dari 15 hari. Subhanallah, tidak terasa sudah 9:58. Pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Seorang wanita yang sudah menopause Ustadz. Jadi itu namun masih melihat darah yang keluar, itu pripun hukumnya? Loh. Apa masih dihitung haid apa? Loh, sepanjang wanita masih mengeluarkan darah ya haid. Walaupun sudah menopause nggih. Menopause itu kan bahasa medis sing orang yang sudah tidak bisa mengeluarkan haid. Kok jari ini monopause tapi kok jek haid dadi iso meteng. Dadi duduk monorel. Berarti masih hitungannya masih ya iyalah. Makanya kemarin ada patokan. Kalau saya pernah di masa-masa umroh itu ya, saya mempelajari tentang haidnya wanita. Imam Malik mengatakan setiap kali wanita kok keluar darah hukumnya haid. Setiap kali wanita kok berhenti mengeluarkan darah hukumnya suci, walaupun di masa haid. Makanya orang umroh seketika dia berhenti tawaflah, walaupun dalam masa haid. Lah itu tadi kasusnya yang monopause, kok jari ini monopause tapi kok keluar darah hukumnya haid. Nah, hitungannya perlakuannya wanita ya seperti perlakuan sikapnya orang yang haid. Dihitung dhisik, iki wis 24 tanda. Kan begitu. Lek berhenti tadi sholat. Lek keluar lagi jadi enggak sholat. Dihitung wis 24 apa belum? Apa sudah lewat 15 hari apa? Belum. Mungkin sudah Ustaz? Sudah Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah PT An-Namirah yang dirahmati Allah, saya ingatkan lagi ibu-ibu
mbak-mbak, adik-adik calon jamaah PT An-Namirah perlu dipahami wajib hukumnya bagi wanita ya, dan haram bagi laki-laki untuk melarang wanita bepergian, tapi tujuannya untuk memahami hukum haid, nifas, dan istihadah. Kenapa? Karena dari memahami apa hukum haid, nifas, dan istihadah berhubungan dengan balik, berhubungan dengan taklif Allah, tuntutan Allah, berhubungan dengan kewajiban-kewajiban Allah dan keharaman Allah. Makanya saya sarankan ngaji terus dimanapun panjenengan berada. Ya, tidak bisa belajar dengan An-Namirah, belajar dengan ustadz-ustadz yang ada di sekitar panjenengan sedaya. Semoga bermanfaat pertemuan kita kali ini, dan minggu depan kita masih tetap dalam pembahasan fikih wanita tentang haid, nifas, dan istihadah. Saya kira semoga bermanfaat bagi kita semua. Pun Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ladzina. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Lia. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Sami-sami. Mungkin sedikit saya akan memberikan kesimpulan. Yang pertama adalah syarat nifas itu sendiri. Yang pertama paling sedikitnya 1 tetes darah. Dan yang kedua umumnya dalam kurun waktu 40 hari, 40 malam. Dan yang ketiga adalah masa paling lama 60 hari, 60 malam. Hitungannya 60 hari dimulai dari hari lahir. Jadi untuk ibu-ibu yang di rumah yang punya anak perempuan mungkin bisa membantu menjelaskan Jadi biar lebih paham hukumnya nanti ketika suci atau dihitung nifas atau haid, biar sama-sama paham. Iya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Ustadz atas kehadirannya, dan untuk rekan-rekan yang sudah berkenan meluangkan waktunya bersama kami. Jangan lupa bagi rekan-rekan yang terlambat dan belum sempat menyaksikan kajian pada pagi hari ini, bisa melihat kembali tayangan ulang di media sosial PT An-Namirah Travelindo. Serta rekan-rekan jangan sampai terlewatkan pengajian virtual selanjutnya, karena masih ada kajian-kajian menarik dengan tema yang menarik serta sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Info lebih lanjut terkait pengajian virtual Mutiara Haramain bisa mengunjungi media sosial kami di Instagram @namirah_namirah, Facebook Namirah Umroh, YouTube channel kami di An-Namirah Travelindo, atau bisa menghubungi sambungan telepon di 081 231 841 090. Terima kasih, semoga kita dapat bertemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.